bagi seorang hamba yang ingin melakukan sholat. Pertama, seorang hamba selagi akalnya masih ada, maka dia wajib melakukan sholat. Perbedaannya antara orang dengan orang adalah cara. Dan Islam adalah mudah. Yang tidak bisa berdiri boleh duduk. Yang bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Sampai nanti menggerakkan sholat, bergerak memberikan isyarat dengan kepalanya atau matanya. Nggak bisa wudhu dengan tayamum. Seperti itu. Nah, selagi ada air, maka hendaknya dia berwudhu, nggak bisa tayamum. Atau air ada tapi tidak bisa melakukannya, maka boleh bertayamum. Nah, sekarang adalah seorang yang lagi lumpuh. Kalau sholatnya saja bisa dengan isyarat, apakah wudhunya dengan isyarat? Oh, enggak dong. Wudhunya dengan wudhu dong, selagi masih ada orang yang bisa mewudhuinya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, selagi masih ada orang mewudhukannya, maka dia diwudhukan oleh orang lain. Diwudhukan oleh orang lain. Maka ini yang sering kami hadirkan kepada para keluarga. Kita harus memperhatikan dari sisi kedekatan kepada Allah. Mendekatkan sang orang yang sakit kepada Allah. Bayangkan, kita berani membiayai jasadnya saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sakit dengan biaya puluhan juta demi kesehatan jasadnya. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir menyelamatkan akhirat ibunda kita, ayahanda kita? Misalnya, membayar orang untuk membimbingnya wudhu dengan benar, sholat dengan benar, atau mempermudah. Mungkin kita berkian, barangkali kita bisa membayar orang, seorang santri yang ngerti ilmu, bagaimana agar ayahku bisa sholat. Kita bayari, ibaratnya. Oh, kita bayar untuk fisiknya saja, jasadnya saja bayar puluhan juta, yang di saat sakit, bagaimana kita menghantarkan kepada surga, nggak mau. Kenapa nggak senang, nggak berusaha? Kemudian setelah itu, ini tolong, jangan sampai salah. Dan sholat sangat mudah. Lah ini jadi masalah jika seorang yang membimbing orang sakit sholat tapi tidak punya ilmu. Jangan diseksa mereka. Jika mereka tersakiti dengan bersentuhan air, maka dengan tayamum. Jika merasa tersakiti dengan sentuhan air, maka cukup dengan tayamum. Jangan tayamum. Dipermudah. Dan wudhu pun ternyata juga gampang. Jangan diseksa dengan cara berwudhu harus dibawa ke toilet dan sebagainya, ke keran dan sebagainya. Wudhu dimudahkan, yang penting ada air dibasahkan, segenggam air dibasahkan di wajahnya, di tangannya, kemudian rambut, kaki, selesai. Nah, apakah boleh bertayamum selagi masih ada yang memudukkannya? Maka nggak boleh bertayamum. Nggak boleh bertayamum, harus jangan diwudukkan oleh orang lain. Maka bagi keluarga, bagi orang yang masih hidup, yang ada di kiri kanannya, menjadi wajib untuk melakukan ini, dan ini bagian daripada kewajiban-kewajiban untuk mengantarkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau sudah nggak ada yang wudu'inya, ditayamumi kalau memang nggak bisa terkena air. Tapi bisa terkena air, bisa dengan air, tapi orang tidak ada yang nolongnya. Tadi kan lumpuh. Anaknya lagi pergi, masya Allah nggak pulang-pulang zuhur sampai asar. Maka di saat seperti itu, dia melakukan sholat tanpa menggunakan wudhu, karena nggak bisa wudhu, dia lumpuh. Dia lumpuh. Tidak perlu menjalankan. Jadi ya sudah tidak melakukan wudhu namanya. Tidak ada istilah wudhu dengan membatin itu, seperti sholat. Melakukan sholat dengan enggak. Selagi tidak bisa wudhu, sudah langsung saja melakukan sholat untuk menghormat waktu. Tanda bahwasanya dia tidak ingin ketinggalan daripada sholat 5 waktu. Soal lapor, ya Allah ini bisa aku lakukan, biarpun belum sempurna. Belum ada cara berwudhu. Seperti itu. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya, tolong bagi orang yang ngurusi orang sakit, Anda harus belajar ilmu. Jangan sampai orang sakit disiksa, sehingga semakin parah sakitnya karena kebodohan kita yang mengurusi orang sakit tanpa ilmu. Apalagi urusan dengan ibadah. Jangan sampai ibadah menjadikan beban bagi mereka, sehingga na'udzubillah, sehingga mereka marah dengan ibadah. Apa sholat-sholatan? Karena apa? Anda cara menyuruhnya sholat, Anda tidak dengan kelembutan dan keindahan. Ini saja. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.